Ketika malam turun dan gerimis membasahi Blora, seorang tukang becak tua membawa penumpang perempuan misterius dari pertigaan hutan jati, sebuah tempat yang seharusnya tak pernah ia lewati setelah gelap. Saat penumpangnya turun dan uang berubah jadi daun jati busuk, ia baru sadar itu bukan penumpang biasa. Tapi, siapa sebenarnya perempuan itu? Dan mengapa sejak malam itu, jalan pulang tak lagi sama? Temukan jawabannya dalam siluet malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih. Semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Malam itu, Blora diguyur gerimis sejak senja. Langit tampak berat, seperti menahan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Awan kelabu menggantung rendah di atas hutan jati yang membentang di pinggiran kota. Dari kejauhan, gemuruh halilintar terdengar lirih, seakan memperingatkan. Pak Sarto menyandarkan becaknya di bawah pohon beringin tua, di dekat pasar lama yang sudah tutup. Tak satu pun penumpang menghampirinya hari itu. Biasanya, walau hanya 2 atau 3 orang, masih ada yang naik. Tapi malam ini, entah kenapa, jalan-jalan tampak terlalu sunyi. Bahkan, suara jangkrik pun tak terdengar. Garing, gumam Pak Sarto sembari mengusap wajahnya yang basah keringat dan gerimis. Dia tahu, semakin malam, semakin kecil peluang mendapat uang. Tapi ia tak bisa pulang dengan tangan kosong. Istrinya di rumah sedang sakit dan beras tinggal 1/4 takar. Hampir jam 9 lewat 15 menit. Pak Sarto memutuskan mengayuh becaknya menyusuri jalan arah selatan, menuju daerah perbukitan dekat hutan jati. Daerah ini jarang ia lewati malam hari, tapi siapa tahu ada penumpang yang butuh tumpangan pulang dari kerja ladang atau pasar malam. Udara makin dingin. Angin meliuk di antara pepohonan, menciptakan suara mendesir seperti bisikan ribuan suara dari balik semak. Lampu jalan mulai jarang terlihat. Lalu, di pertigaan kecil dekat pohon jati besar, tempat orang sering meletakkan sesajen, Pak Sarto melihat sosok perempuan berdiri diam di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Ia mengenakan kebaya putih, basah oleh gerimis, rambutnya disanggul. Ia tak bergerak, tak juga bicara. Pak Sarto memperlambat becaknya. "Permisi Bu, butuh tumpangan?" Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Wajah pucat, mata sembab, dan bibir membiru. Tapi yang paling membuat bulu kuduk Pak Sarto berdiri adalah tatapan kosong perempuan itu, seperti menatap tembus ke dalam tubuhnya. "Ke Karangjati," ucapnya lirih. Tanpa tanya lebih lanjut, Pak Sarto mengangguk. Ia hanya ingin menyelesaikan perjalanan ini secepat mungkin. Selama perjalanan, suasana terasa mencekam. Tidak ada suara lain selain derit rantai becak dan roda yang melewati jalan berkerikil. Angin terasa menusuk tulang. Pak Sarto merasa ada sesuatu yang aneh. Becaknya terasa berat. Terlalu berat untuk satu orang penumpang perempuan kurus. Tapi setiap ia melihat ke bangku penumpang, hanya perempuan itu yang duduk diam. Kepalanya tetap tertunduk. Tiba-tiba dari arah kanan jalan terdengar suara tangisan pelan. Seperti suara anak kecil, atau bukan. Pak Sarto menoleh sekilas ke arah suara, tapi tak melihat apapun selain kegelapan hutan. Namun suara itu semakin dekat. Tangisan lalu berubah menjadi tawa pelan, tawa yang dingin, mencibir. Ia kembali melihat ke depan. Perempuan itu tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap ke arahnya. Matanya kosong, tapi senyumnya perlahan muncul. Senyum aneh, dingin, tak manusiawi. Pak Sarto hampir jatuh dari becak, tapi ia menahan napas dan terus mengayuh. Kakinya seperti mati rasa, tapi naluri menyuruhnya terus maju. Sesampainya di depan gapura Karangjati yang gelap dan tertutup kabut,
perempuan itu tiba-tiba berkata, "Sampai sini saja, Pak. Ini ongkosnya." Perempuan itu turun, tangannya kurus dan pucat saat menyodorkan selembar uang 100.000. Pak Sarto menerimanya dan berujar, "Bu, ini kebanyakan." Perempuan itu tidak menyahut dan berjalan ke sebuah gang kecil, perlahan-lahan masuk ke dalam perkampungan yang tertutup kabut dan menghilang begitu saja. Pak Sarto menatap uang itu, bingung dan juga senang, seperti dapat rejeki nomplok. Sebelum memasukkan ke kantong bajunya, dia melihat uangnya lagi. Lampu becaknya remang, tapi cukup untuk melihat ada noda hitam di sudut uang itu, seperti bekas tanah basah atau darah. Merasa tidak enak, Pak Sarto menyalakan korek api kecil yang ia simpan di saku. Di bawah cahaya oranye yang goyah, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Uang itu bukan uang, tapi daun jati tua, kering dan keriput, compang-camping seperti bekas dikubur. Saat disentuh, daun itu hancur berkeping di tangannya, menyisakan aroma busuk dan tanah basah. Pak Sarto tersentak. Ia menoleh ke gang tadi. Gelap, tak ada perkampungan, tak ada rumah, tidak ada siapapun, tak ada suara. Hanya semak-semak lebat yang menggoyang pelan meski tak ada angin. Dalam kepanikan, Pak Sarto mengayuh becaknya kembali ke arah jalan utama. Gerimis masih turun rintik-rintik, tapi kini tak lagi terasa menyegarkan. Udara di sekelilingnya seperti mengental, pengap, dan bau amis mulai tercium samar-samar. Namun, setelah beberapa menit mengayuh, ia menyadari sesuatu yang tak beres. Jalan itu tak kunjung habis. Ia mengenali pohon jati besar dengan cabang menjulur seperti tangan. Ia melihat batu besar di sisi kanan jalan yang tadi sudah ia lewati. Lalu, sesajen kecil dengan bunga layu dan dupa padam yang persis sama seperti sebelumnya. Dia berputar lagi, 3 kali, 4 kali. Namun dia selalu kembali ke titik yang sama. Gusti Allah, desisnya, napas terengah, tangan gemetar, kakinya nyaris kaku. Keringat dingin bercampur air hujan mengalir di pelipisnya. Lalu, suara itu datang lagi. Tawa pelan, bukan satu, tapi banyak. Seolah dari semak, dari pohon, dari bawah tanah. Suara perempuan, cekikikan yang nyaring tapi samar, menari-nari di telinganya. Ia menoleh ke kanan, tak ada apa-apa. Ke kiri, hanya bayang pohon. Tapi tawa itu terus ada. Dekat, terlalu dekat. Pak Sarto mencengkeram stang becaknya erat-erat, mencoba fokus, ingin lari. Tapi tubuhnya mulai berat. Becaknya pun terasa berbeda. Ia mendongak ke langit. Hujan sudah berhenti, tapi kabut turun perlahan. Kabut tipis, seperti selendang putih yang menari-nari di udara. Kabut itu memeluk lehernya, menyesakkan. Becak mendadak berat, terlalu berat. Roda depan seperti menyeret beban ratusan kilo. Kakinya nyaris tak kuat mengayuh. Nafasnya mulai tersengal, lalu berhenti. Ia tak bisa lagi bergerak. Pak Sarto melihat 3 sosok perempuan duduk diam di bangku becaknya. Semua mengenakan kebaya putih yang basah. Rambut panjang menutup wajah. Mereka tak bersuara, tapi tubuh mereka tampak bergetar, seperti tertawa dalam diam. Pak Sarto turun dan mundur pelan-pelan dari becaknya. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, tapi tak bisa teriak. Jantungnya berdegup tak karuan, seakan ingin meledak. Lalu, salah satu dari mereka mengangkat wajahnya. Pelan, sangat pelan. Wajah itu pucat, kulitnya penuh retakan seperti tanah kering. Matanya kosong, bola matanya kelabu, dan dari bibirnya yang membiru terdengar suara lirih. Masih ada. Kembalian, Pak. Tiba-tiba, 3 sosok itu serentak menoleh ke arah Pak Sarto. Wajah-wajah rusak, seolah membusuk, mata menonjol, gigi hitam menggertak. Tawa mereka berubah jadi jeritan. Jeritan yang menghantam jantung Pak Sarto. Pak Sarto terduduk, matanya membelalak, tubuhnya kejang. Mulutnya masih terbuka, tapi tak bisa mengeluarkan suara. Dunia seperti membeku. Becaknya bergoyang sendiri. Rantai berderit, lampunya padam tiba-tiba. Satu persatu sosok itu turun dari becak.
dan mendekatinya. Pak Sarto tak bisa bergerak, seolah ditahan sesuatu dari dalam bumi. Tanah di bawahnya mulai basah, bukan oleh hujan, tapi darah dari tangannya yang lecet, merembes perlahan di bawah telapak tangannya. Sosok-sosok itu kini berdiri melingkari dia. "Kita belum selesai, Pak. Masih banyak yang harus dibayar." Tangan-tangan dingin itu meraih bahunya, wajahnya, kakinya. Dunia perlahan menghitam, dan kemudian Pak Sarto menjerit. Setelah itu suaranya hilang, seolah ditelan bumi. Keesokan paginya, beberapa warga menemukan Pak Sarto di pertigaan jalan menuju hutan jati. Tubuhnya terbaring dalam posisi aneh, menghadap ke langit dengan kedua tangan mencakar tanah dan menggenggam erat sesuatu, daun jati yang sama. Tubuhnya dingin, nafasnya lemah, wajahnya pucat kebiruan, dari telinganya mengalir darah hitam pekat. Di sampingnya, becaknya masih utuh, namun seluruh permukaannya dipenuhi bekas cap tangan hitam, besar dan kecil, seperti milik makhluk yang tak dikenal, seakan ada sesuatu yang mencoba menariknya masuk ke dalam gelap. Becaknya kosong, kursi becaknya basah, ada sehelai daun jati kering yang menempel, dan genangan air merah yang entah apa, berbau amis dan anyir, menetes pelan ke tanah. Warga membawa Pak Sarto pulang, tapi sejak itu ia tak pernah sama. Ia hanya duduk di beranda rumah, memeluk lutut, matanya nanar menatap jalan, bibirnya bergetar seakan berusaha mengucapkan sesuatu. Tapi tak satu kata pun keluar. Tangannya terus menggambar sesuatu di lantai dengan arang, selalu pola yang sama, lingkaran, daun jati, dan 5 garis hitam mengarah ke tengah. Beberapa malam kemudian, Pak Sarto mulai mengigau, bicara dalam tidur dengan suara bukan miliknya, suara berat, tua, atau terkadang suara perempuan menangis pelan. Anjing-anjing menggonggong ke arah hutan, tapi tak berani mendekat. Pak Lurah memanggil seorang dukun tua dari desa seberang, Mbah Rekso namanya. Ia jarang keluar rumah. Konon usianya sudah lebih dari 90, tapi suaranya masih tegas dan matanya tajam seperti bilah keris yang baru diasah. Orang-orang bilang, Mbah Rekso tak hanya memahami dunia gaib, tapi hidup berdampingan dengannya. Begitu tiba di rumah Pak Sarto, Mbah Rekso tak langsung bicara. Ia berdiri lama di depan pintu, matanya terpejam, menghirup udara, seperti sedang mencium sesuatu yang tak kasat mata. Lalu ia melangkah pelan, memasuki rumah tanpa berkata sepatah kata pun. Kemenyan di tangannya menyala, asapnya melingkar di udara, menari seperti dituntun oleh sesuatu yang tak terlihat. Di dalam, Pak Sarto masih duduk di pojok ruangan, menggigil meski siang hari terik. Matanya kosong, namun tangannya masih bergerak, menggores lantai dengan arang, menggambar pola yang sama berulang kali. Lingkaran, daun jati, 5 garis hitam. Setelah melihat Pak Sarto dan mendengar cerita warga, dengan suara berat, ia berbisik pada Pak Lurah dan warga yang berkumpul di luar jendela. Ia sudah melihat sesuatu yang tak boleh dilihat, menyeberang ke batas yang dijaga, dan dia tidak kembali sendirian. Semua hening. Wajah-wajah warga berubah pucat. Beberapa mundur, mencengkeram kain sarung, menunduk sambil komat kamit membaca doa. Pertigaan itu, kata Mbah Rekso sambil menunjuk ke arah jendela. Itu bukan jalan biasa. Di sana berdiri batas, tempat 2 dunia bersinggungan. Dan malam itu, saat kabut turun, saat angin berhenti, saat daun jati jatuh dan darah menyentuh tanah, gerbangnya terbuka. Ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno, bukan Jawa biasa, mengusir arwah yang mengikuti Pak Sarto. Suaranya rendah dan bergema, seperti menembus tanah. Asap kemenyan naik membentuk pola-pola yang tak bisa dijelaskan. Di kejauhan, terdengar suara, langkah, pelan, berat, berulang. Dari balik kabut, siluet-siluet mulai bermunculan, bukan manusia. Mereka tinggi, kurus, dan wajah mereka hilang. Mereka berdiri diam di batas lingkaran, seperti ditahan oleh sesuatu. Tapi mata mereka, lubang hitam di wajah tanpa bentuk,
menatap ke tengah. Dalam satu hentakan tangan Mbah Rekso, wajah-wajah itu berubah jadi asap dan menghilang. Pak Sarto tiba-tiba mengerang, kepalanya mendongak ke atas, mulutnya terbuka lebar, dan dari dalam tenggorokannya keluar suara lain, parau, tua, menjerit seperti gema dari dasar sumur. Dan dia terjatuh, lemas. Sejak itu, Pak Sarto tak pernah menarik becak lagi, dan pertigaan hutan jati dikeramatkan. Dalam diam, orang-orang mulai menghindari pertigaan hutan jati. Tidak ada lagi yang berani melintas lewat hutan jati, terutama saat malam tiba. Tapi suara itu tetap terdengar, derit roda becak, lirih bergema di antara pepohonan. Kadang terdengar suara uang receh berjatuhan. Kadang seseorang mengaku melihat siluet seorang tukang becak dengan penumpang berpakaian putih duduk kaku di kursinya. Dan jika saat kau lewat sana mendengar bisikan, masih ada kembalian, jangan menoleh, jangan berhenti, jangan menatap ke belakang, karena barangkali bukan kembalian yang dia cari, tapi gantinya yang akan dijadikan penumpang berikutnya.